Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan mengenai static routing protocol untuk teknik summary static route. Jadi sebelum summary static route ini juga sudah saya jelaskan, yang pertama itu ada standar static route. Di standar static route itu ada terbagi 3 untuk teknik yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada next hop static route, kemudian ada directly connected static route. Kemudian yang ketiga itu ada fully connected static route. Kemudian untuk teknik yang kedua, untuk static routing protocol ini ada default static route yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian untuk teknik yang ketiga, di sini kita akan membahas mengenai summary static route. Jadi summary static route ini ada beberapa kegunaannya. Yang pertama itu untuk mengurangi jumlah entry table routing dari beberapa static route yang dapat diringkas menjadi static route tunggal. Jadi nanti saya jelaskan detailnya bagaimana yang disebut dari beberapa static route kemudian menjadi tunggal. Nah, ada beberapa tahapan yang dilakukan ketika kita terapkan si summary ini. Jadi syaratnya itu yang pertama itu jaringan tujuan yang berdekatan yang bisa diringkas. Kemudian dari beberapa rute statik semuanya menggunakan interface atau ini ya, intermuka atau interface yang sama. Kata kuncinya itu di sini yang sama. Kemudian contohnya di sini ada topologikalnya untuk summary static route ini secara sederhana. Jadi router satu itu membutuhkan 4 static route terpisah untuk mencapai tujuannya ya. Ke sini yang pertama, kemudian ke sini ya, kemudian ke sini juga ya, kemudian ke sini. Jadi dari keempat subnetwork ini, 172.20, 172.21, 172.22, dan 172.23, itu nanti kita ringkas gitu. Itu yang disebut summary tadi ya. Jadi kita ringkas, kita buat peringkasan supaya ketika nanti kita tambahkan seperti di bahasan sebelumnya, kita catat IP remote network-nya yang tidak terhubung langsung dari keempat subnetwork ini 20, 21, 22 itu bisa menjadi 20.0.0/14 ini. Yang sebelumnya /16 prefixnya ya menjadi dari /16 menjadi /14. Nah, bagaimana caranya? Jadi tujuannya itu tadi nih ya, mengurangi table ini, entry routingnya di router sini gitu. Jadi dikurangi dari 4, dikurangi jadi 1 gitu. Ya, itu sederhananya. Nah, di sini peringkasan rute atau route summarization disebut juga nanti nih route aggregation ya atau agregasi rute. Ya, jadi proses mengiklankan atau melakukan broadcast nantinya untuk kumpulan banyaknya network ini tadi, subnetwork ini, ya, menjadi satu atau tunggal ya, yang saya sebut tunggal tadi. Jadi di sini nanti ada keterkaitan dengan CIDR, VLSM, dan supernetting. Tapi nanti lebih cenderung ke supernetting ya. Jadi kalau misalnya lawannya supernetting ini yang kita ketahui itu ya, itu subnetting ya. Bagaimana ini nanti dipecah menjadi beberapa jaringan, tapi kalau supernetting ini dari beberapa jaringan itu dijadikan satu gitu. Itu sederhananya. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana kita kalkulasikan untuk melakukan summary ya, untuk di sini topeng yang disebut di sini ini ya mas ya mas atau subnet mas ya.
bagaimana kita kalkulasikan ya? Di sini ada contohnya, ada subnetwork itu 172.20.0.0/16 dan 172.23.0.0/16. Nah, sebenarnya untuk di tabel ini itu yang ini ya, yang ini tadi. Nah, itu kita ringkas menjadi ini gitu. Yang pertama langkah pertama itu daftarkan jaringan dalam format biner ya, dalam format biner ini. Jadi kita rubah dulu yang ini tadi 172.20.0.0 ke dalam biner ya. Ini. Nah, seperti kita ketahui IP address itu kan disisipkan ya oleh biner. IP address ini ya, versi 4 itu terdiri dari 32 bit dan tersisipi ya oleh bit 0 dan 1. Di 32 bit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 32 ya, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Masing-masing di sini nanti untuk desimalnya itu 255, 255, 255, 255 ya. Nah, yang pertama itu kita daftarkan jaringan ini 20, 21, 22, 23 ke biner ya. Biner itu berapa gitu. Kalau 172 itu ini ya, 172 itu ini, kemudian 20 itu ini, kemudian 21 itu ini, 22 itu ini, 23 itu ini ya. Kalau 0 itu gampang, langsung 8 bit 0 dibuat langsung ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Kalau 0 dia ya. Ini oktet ketiga dan oktet keempatnya itu desimalnya itu 0, jadi binernya itu 08 kali dan 08 kali. Itu kita jadikan dulu ya bilangan bit atau biner. Nah, kemudian langkah 2 itu hitung jumlah bit, cocokkan dari paling kiri ke kanan pada subnet mask. Pada subnet mask yang artinya ini kita cocokkan tadi, sudah kita hitung. Nah, di sini yang didapatkan itu ada 16 bit yang sama. Bukan 16 ini. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ada 14 bit yang sama. 14 bit yang sama. Itu ketika kita cocokkan dari paling kiri, berarti dari sini ya, ke kanan sampai di sini ya. Sampai di sini. Kemudian di gambar 2 ini disoroti, artinya itu coba lihat pencocokan, artinya sebanyak 14 baris dari sini ya, dari sini ke sini. Itu ada 14 baris yang cocok. Artinya coba perhatikan, ini 1, 1, 1, ini 0, 0, 0, 0, ini 1, 1, 1, ini 0, 0 sampai baris ke-14, 1, 1, 1, 1. Itu artinya yang dicocokkan tadi ya. Jadi sehingga dari hasil subnet mask ini untuk ringkasan atau summary-nya itu ada /14. /14 itu artinya 255, 252.0.0. Jadi dari banyaknya subnetwork ini, ada 4 subnetwork itu bisa kita ringkas nanti menjadi, nanti ya belum sampai. Nah, langkah ketiga itu salin bit yang cocok, kemudian tambahkan 0 bit untuk 2 bit pada oktet kedua menjadi 000. 00 kan semua pada oktet ketiga dan oktet keempat. Nah, artinya tadi kan di sini ini ya, awalnya itu sampai 14, ini 16, berarti sampai sini dia cocok ya. Ini 8 sampai di sini cocok 14. Nah, 15 ini kan tidak cocok ya. 00, 11, 01, 01. Jadi dari sini ke sini ya, itu tidak cocok, artinya kita nolkan dia. Ini kita nolkan, ini kita nolkan. Ya. Yang di sini juga kita nolkan ini di sini ya. Nah, kemudian di gambar ini ya, kita bisa akan dapatkan jaringan yang baru itu. Ya, ini tadi ya. Yang cocok itu ada 14 ya, 14 ya. Nah,
hasilnya itu jadi untuk subnet IP-nya itu 172.20.0.0 sampai di sini kita hitung titik 0 itu. Jadi ada 4 tadi, ada 20 ya. Ini kenapa double-double ini? Ada 21, ada 22 dan 23 itu diringkas itu jadi seperti ini. Itu namanya tekniknya itu ya, supernetting. Kalau di IP addressing itu ya seperti itu. Nah, langkah keempat itu kita konfigurasilah di router ini. Sebelumnya kalau di router ini kan kita buat gini konfigurasinya ya. Ada 4 IP route 172.20.0.0/16 ya. /16 nggak usah saya tulis ya. Kemudian next subnya itu ini 172, saya tulis ulang ya. IP sorry. Nah, sini aja ya, sebentar. Jadi sebelumnya kita catat di sini, kita tambah table routing untuk yang network yang tidak terhubung langsung ya. IP route 172.20.0.0 ya. Kemudian subnet, sebentar saya ngambil sebentar ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini tadi IP route gitu di router ini ya, artinya di router ini maksud saya kita catatkan. Ini di router ini. Titik 0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0.0 di /16 ya. Kemudian next subnya itu 172.19.0.2. Kemudian kita ketik lagi IP route 172.21.0.0 ini sama ya. Kemudian sini lagi IP route sampai 4 kali ya. 172.22.0.0 ini sama. IP route 172.23.0.0 ini sama ya untuk subnet mask dan next subnya. Di router ini ada 4 kali kita catatkan, 4 kali. Nah, dengan teknik atau metode si summary ini kita bisa ringkas 4 subnetwork ini menjadi ini sekali aja kita ketik ya. IP route 172.20.0.0 ini subnet masknya perhatikan 255, oktet keduanya 252 langsung titik 0 gitu ya. Itu untuk mengurangi table routing entry di router ini. Jadi semakin banyak router entry itu, ini pun bisa jadi resource-nya itu terpakai ya. Jadi ada tekniknya untuk mengurangi itu, kita pakai si summary ini ketika kita gunakan si static routing protocol ini untuk merutekan paket ya. Nah, di sini saya ulang lagi di ini ada saya jelaskan lagi ya di sini. Nah, di sini. Jadi kalau saya ulang lagi, jadi kalau kita lihat di sini di router 3, kita show IP route gitu ya. Di routernya show IP route ya. Nah, table entry routingnya itu ada 3 ya. Ada 172 16.1, 172 16.2, 172 16.3 ya. Nah, ini akan kita ringkas menjadi satu subnetwork saja gitu. Ketika kita show IP route supaya tidak banyak kali. Artinya itu menambahkan ini ya. Ini ditambahkan ya, ini ditambahkan dan ini ditambahkan, ada 3 nih ya. Ditambahkan di router ini. Ada 3 subnetwork. Nah, ini akan kita ringkas dengan menggunakan si teknik summary static route ini ya. Nah, caranya itu seperti ini tadi. Jadi rute subnet IP address dapat dilakukan peringkasan, itu yang disebut summary tadi ya.
summary tadi, ya. Untuk network tersedianya itu 172.16.1, ini untuk yang dari router 2 tadi, ya. Ini masih di router 2, ini di router 1, ya. Ini ada 3 subnetworknya. Nah, caranya itu kita harus menyamakan subnet masnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu 172.16.1. Nah, 172 ini ya, artinya 172 itu kalau lupa ini ya. 172 ini desimal ya, des. Untuk bitnya itu atau binernya itu ini ya. Kalau defaultnya satu oktet itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ini berapa? 2 pangkat 0, 1, ini 2, ini 4. Ini berapa ini? 8, ini 16. Kemudian 2 pangkat 5 itu 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 1, 28. Nah, kita nyari nilai 172 gitu, 172. Kita cari di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 172 itu yang mana gitu. Ini kan lihat desimalnya nih ya. Hasil perpangkatan dari per 1 bit ini ya. Nah, 172 itu yang mana gitu. Ini 128. 128 tambah ini tadi 64. Kita tambahkan ini, saya tambahkan manual. 128 tambah 64 ini 12, ini 9, ini 1, 192. Nah, kalau kita buat di sini 1 kelebihan 172 ini. Sementara kita cari 172 ini kalau kita taruh di sini 1 itu kelebihan. Berarti ini nilainya 0 gitu, jadikan 0. Nah, ini 32, 128 tambah 32 ya. 32 ini 0, ini 1, ini 6, ini 1. Nah, ini berarti 1 masih kurang. 160 ini masih kurang kan? 172 ya, berarti ini 1. Kemudian ini berapa tadi? 32 ini 16 ya. Setelah 32 16. Nah, 160. Jadi kan tadi 160 ya sampai di sini. 160 tambah 16. Ini berapa ini? 6, 7, 1, 176. 176. Nah, kelewatan. Ini jadikan 0 kalau kelewatan ya. Tadi 18, ini 64, jadikan 0 ya, kelewatan jadi, sorry. Ini jadikan 0 juga gitu ya. Oh, 110 ini 1, sorry. Ini kan tadi tambah 32 ya, tambah 32 masih 160, kita belum dapat 172 ya. Ini berarti 1, saya ulang lagi ya. Ini 1, ini 0, ini 1, ini tadi masih 0, ini 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit ya. Kita masih menghitungnya masih sampai sini. Tadi tambah 16 yang di sini, ya, tambah 16 yang di sini 101, tambah 16 di sini kelewatan karena hasilnya 176. Nah, kemudian di sini tambah 8, 160 tambah 8, ini 168 ya. Berarti ini 101, 01 ini tetap 1 ya, karena masih kurang. Tambahkan lagi 8. Setelah 8 berapa? 4. 168 tambah 4. Ini 2, 1, 7, ini 1. Nah, ini hasilnya pas, berarti ini 1 ya. Jadi nilainya itu 101, 101, 011, kemudian ini 0, kemudian ini 0 gitu ya. Ini 172 untuk bit ini, desimalnya ini gitu. Itu artinya ya mencari ini. Jadi kita samakan terlebih dahulu ini ya. Networknya ini kita ambil gitu ya. Yang ini kita ambil. Jadi 1, 2, 3. Ya, kemudian yang bawahnya 172 2. Kita cari yang 1. Kalau 1 kan kalau 16 tadi ini ya. 16 di sini udah dapat langsung. Kalau 172 ini 16. Terus ini 1. 1. Oh, nolnya ini bukan di sini nih ya. Sorry. 2 pangkat 0 1. Harusnya
ini di sini tadi. Sebentar ya. Summary static row. (16) sorry. Ini 16, kemudian titik 1. Nah, titik 1 itu berarti ini masih 0. Sorry ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian sini 1, 16. Nah, kalau 1 itu ini kan 1 oktet ketiganya ya. Berarti yang di sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan di sini nih. Ini terus di sini nih. Ya. Saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih 1. Ya. Ini 1, 2 pangkat 0 ya. Ini tadi. 2 pangkat 0 kan 1. Berarti dia nilainya di sini 1. Yang 16 di sini tadi ya. Lepas ini 1. Kemudian ini 0 oktet keempatnya. Kalau 0 gampang ya, langsung dinolkan. Ini berarti langsung sebentar ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar ini mouse-nya. Ya, sebentar ya. Ini coba bentar saya ulang ya biar kelihatan ya. Sebentar. Udah keliru tadi ini bitnya keliru dia. Nah ini ya, sebentar biar bisa bernampak. Nah di sini ya, harus kecil. Ini saya besarkan. Ya, ini oktet pertama ya, ini oktet pertama tadi 172, ini oktet kedua 16, ini oktet ketiga gitu ya. Ini 0, ini saya buang aja. Ya, maksudnya itu biar ini jangan hilang. Di sini dia sampai sini sama nih. Ya. Ini 0 masih, kemudian ini 0 ya. Ini nggak usah titik dulu, sebentar. Ini titik, saya hitung ya, 8 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhenti sampai sini, tanda titik. Ini harusnya tidak ada nih, kelebihan ini. Ups. Bentar. Kemudian, kita menjadikan bilangan desimal menjadi biner ya. Nah, ini tadi titik 1, ya ini titik 1 dia ya, titik 1 berarti 2 pangkat 0 di sini dia ya. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, kemudian ini 2 ya. 2 itu tadi kan ini ya. Saya ulang lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Ini 2 pangkat 0. Hasilnya 1 ya. Ini 2 pangkat 1, 2. Berarti di sini ya, di sini 1, sini 1 gitu ya.
Kemudian 3. 3 itu berarti 1, oh sorry, ini 0, ini 1, karena ini ya 2 pangkat 1 udah 2 hasilnya. Ini kan oktet keduanya 2 nih, ya. Oktet keduanya 2. Jadi 2 pangkat 1, 2. Jadi ini disatukan, ini jadi 0 gitu ya. Kemudian ini 3, oktet ketiga 3. Berarti oktet ketiga itu ini 1, ini hasilnya 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, nah, ya, itu 2. Jadi, ya, di sini sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini titik, kemudian ini titik. Nah, ini oktet keempatnya, ini 0 ya, oktet keempatnya. Ini 0, ini 0, ini 0. Jadi di sini langsung kita nolkan kalau 0. 8 bitnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya, ini kelewat sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini sampai di sini sebenarnya lebih ini tidak usah ini. Jadi dari sini ya, dari sini sampai ke sini nih, sampai di sini ya. Ini 0, 0, 0. Kalau ini udah beda ya, 0, 1, 1. Sampai di situ, sampai di situ sudah sama ya. Saya tandain lagi di sini ya, sampai di sini deh ya. Lewat. Nah, sampai di sini ya. Bisa geser dikit lagi nih. Nah, sampai di sini yang sama ya. Coba diperhatikan 172.16.1. Nah, ya, sampai di sini ya. Sampai di bit ke ini 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sampai 22 ya. Ini pembatasnya. Summary boundary ini artinya ini ya, sampai batas itu gitu. Nah, ini oktetnya yang berbeda. Oktet keempat. Bukan oktet keempat ya, tapi dari oktet ke ini ketiga. Ketiga. Di oktet ketiga itu sudah berbeda, tapi sampai 22 bitnya itu masih sama untuk ininya, untuk bitnya ya. Saya hapus dulu ya, sampai di sini. Jadi kita samakan dulu. Tadi kan untuk networknya itu ini ya, 172.16.1.0, 172.16.2.0, dan satu lagi 172.16.3.0. Nah, subnetwork ini, dan ini, itu kita samakan dulu untuk binernya dari pernyataan ini tadi ya, dari pernyataan syaratnya tadi. Daftarkan jaringan dalam format biner, ya. Jadi ketika network kita yang ini ya, catatannya itu tadi harus sama gitu ya. Peringkasan itu catatannya jaringan tujuan berdekatan yang dapat diringkas ya.
Kemudian beberapa static row semuanya menggunakan antarmuka keluar yang sama, ya. Itu catatannya. Nah, ini kan sama ini artinya antar mukanya nanti keluarannya juga sama lewat ini nanti ya, lewat di sini. Ya, kemudian IP-nya juga satu, kalau di sini misalnya ada 192 ya nggak bisa ya, atau di sini 10 nggak bisa. Ini kan sama dia. Ya. Tidak harus 16 di sini ya. Misalnya nanti 17 gitu bisa gitu. Asal oktet pertamanya ini di range IP yang sama gitu ya. Ada A, B, C gitu ya. Range IP address maksud saya ini ya, A, B, C ini. Nah, kemudian sudah dapat ini ya. Sudah dapat ini. Yang syarat kedua yang perlu diperhatikan tadi ya, hitung. Kemudian cocokkan bit dari kanan ke kiri ya, tadi sudah kita cocokkan ada dapat 22 ya, ada 22 bit ya. Nah, ketiga itu ini ditambahkan 0 untuk bit seterusnya. Jadi ini kita jadikan 0 ini ya. Ini kita jadikan 0. Ini 0, ini 0. Catatannya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita meringkasnya? Jadi kita sudah dapati ya. Jadi ini kan kita ketahui 172 ya. Ini tadi 16 ya, 16 tetap karena dia di sini ya. Ini saya buat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7. Nah, 2/16 itu ada di 2 pangkat ini ya, 2/4. Dia berada di bit ke dari 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Ini 16. Nah, kemudian ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Ini kita jadikan 1 ya nanti. Ini dia. Kita jadikan 1. Ini salah ini yang ini. Ini ngikut ini ya. Nanti saya copy paste, saya ulang ya. Nah, kemudian tadi ini kita jadikan 0 untuk yang oktet terakhir. Nah, kemudian ini kita hitung lagi karena sampai di sini aja yang sama ya. Sampai di 22 berarti ini 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sampai di sini aja yang sama ya. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Kalau ini kan 01, 1, 10, 1 udah berbeda. Jadi kita tidak bisa buat peringkasan ketika sudah berbeda. Ketika kita harus ringkas, kita samakan untuk subnetwork 3 IP address ini. Nah, kita hitung. Ini sampai sini ya. Ada berarti 6 kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 128, kemudian ini 64, 32, 16, kemudian ini berapa? 16, kemudian ini 8, kemudian ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 4 ya. Nah, kita tambahkan ini 128 tambah 64. Saya manual ya. Ini 2, ini 8, 9, kemudian tambah 32, ini 4, ini 2, ini 1, ini 2, 2, 2, 4, tambah 16, ini 0, ini 1, ini 4, ini 2, 2, 40, tambah 8, 2, 4, 8, kemudian tambah 4, ini 2, ini 1, ini 5, ini 2. Berarti subnetnya untuk subnet masnya 172.16. Nah, di sini titik 0 ya, ini kita jadikan 0. Ini kita jadikan 0 karena kan ini ya. Jadi oktet di sini ketiga dan keempat ini kita jadikan 0 ya. Nah, jadi untuk subnet mas ini ya 252 dia oktet ketiganya. Jadi 255 255 255
252.0 ya untuk IP address ini. Jadi cukup satu saja ya. Seperti ini ya, ini hasilnya. 172.16.0.0, subnet masnya 255.255.252.0. Jadi ketika saya ulang lagi ya, diperhatikan dan diingat. Jadi ini 172.16, ini sama. Sampai sini sama. Nah, di oktet ketiga itu, di bit ke-7 dan ke-8 ini sudah berbeda gitu. Nah, oktet ketiga ini langsung kita jadikan 0 dan ini langsung kita jadikan 0 gitu. Jadi sederhananya langsung kita buat 172.16.0.0. Nah, untuk subnet masnya berapa? Kita hitung 6 bit ini yang sama, yang masih sama di oktet terakhirnya. Di oktet terakhirnya yang berbeda itu kan oktet ketiga nih ya. Oktet ketiga, ini oktet keempat, ini oktet kedua, ini oktet ke-1 ya. Nah, subnet masnya itu berapa? Nah, itu kita hitung langsung. Ada tinggal tadi 6 bit. 6 bit itu ini ya. Nah, kita hitunglah, kita tambahkan ini. Hasilnya itu tadi dapat 252. Jadi subnetnya itu, subnet masnya ini 255.255.252.0. Ini kan jadi 0 ya. Di oktet terakhir atau ini tadi. Sorry ini tadi ya. Ini tidak ada. Ini 0 sampai 8 kali, 0 sampai 8 kali. Ya. Nah, ini yang ini tadi yang keliru. Di sini 0, ini 0. Kemudian di sini tadi ini ya, mengikuti ini maksud saya, mengikuti di atas ini 01 ya, kemudian ini 10, kemudian di sini nanti 11 gitu. Ya. Ini ya hasilnya jadinya. Jadi kita buat peringkasan itu, jadi nanti di sini di router kita bisa lihat ya, misalnya di sini di summary static route. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita lihat tabel routing entry-nya yang sudah misalnya kita set up show IP route ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang SS static ya. 1 16 172 16 1.0 172 16 2 172 16.3 ya. Ada 3 ya. Jadi tidak perlu kita ketikkan, kita catat di router 3 ini untuk supaya menjangkau ini, dan menjangkau ini. Tidak perlu 3-3 kita tuliskan. Dengan teknik summary static route ini kita bisa ringkas dia ya. Jadi satu ini aja. Ini saya no-kan terlebih dahulu IP route ini karena sudah ada dia ya, makanya saya no-kan. Kemudian ini 255.0, kemudian ini ya. Kemudian saya no-kan lagi yang subnetnya oktet ketiganya 2, ini oktet ketiganya 3. Nah, cukup saya ketikkan saja nih ya. Ini saya sudah tidak ada ya. So, IP route ya, sudah tidak ada tadi. Yang static tinggal connected yang terhubung langsung dan yang lokalnya. Ya. Saya tinggal ketikkan saja IP route tadi 172.16.0.0. Kemudian subnet masnya 255.252.0, kemudian gateway itu atau next subnya itu 192.168.1.2 ya. Kita ringkas. Jadi satu baris ini artinya sudah mewakili 3 baris ini tadi ya. Itu artinya. Sekarang kita lihat show IP route. Ya, ini dia statik. Nah, ini kita bisa lihat /22 ya. Nah, bisa dilihat ya untuk summary static route. Itu untuk meringkas bagaimana kita meringkas untuk subnet IP itu ya. Bisa dipraktikkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup sekian ya untuk static route sederhananya.
Selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya mengenai konfigurasi floating static route. Ini teknik keempat ya di static routing protocol, configure floating static route. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.